Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In which we can see the whole of Times Square, all the way from 42nd Street up to 47th Street on the left. This is one of the greatest celebrations that we have ever seen from the marquee of the Hotel Astor here in New York City. People, I can estimate at least 350,000 or more, it's pretty hard to estimate at this point, are cheering and screaming, making noise with sound makers, throwing confetti and bits of paper, streamers, and all sorts of things that they can find. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom-bom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera melakukan persiapan kemerdekaan di Indonesia. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairo Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang berita kekalahan di Jepang? Belum, kawan. Memangnya kau tahu dari mana tentang itu? Barusan saya dan Sukarni bertemu dengan Syahrir. Ia mendengar dari radio bahwa Jepang sudah melakukan gencatan senjata. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian. Tujuan saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah tersebut. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia. Tepat sekali. Kalau begitu, kita akan membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Baris akan pergi memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung Karno. Waalaikumsalam, ada apa? Ada Bung Karnonya, Bu? Kang Mas ada perlu apa? Ada hal yang harus dibicarakan oleh Bung Karno. Silakan masuk kalau gitu. Silakan duduk dulu. Sebentar, saya panggil Kang Mas. Ya, Bu. Kang Mas. Ada yang sedang mencari. Iya, siapa, Bu? Para pemuda sedang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemui mereka. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa kalian datang kemari? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang, Bu. Ini adalah batang leherku. Seret aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah tidak punya kekuasaan lagi di negeri ini. Jepang sudah kalah sekutu. Untuk apa masih menunggu? Rakyat itu sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Kang Mas, saya izin ke belakang dulu, ada urusan. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bung. Baik, Bung. Apa yang sedang kalian perbincangkan, Bung? Para pemuda mendengar sebuah kabar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu.
Dan mereka ingin saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini segera. Bagaimana menurut Anda, Bung? Menurut saya Jepang adalah masa yang lampau. Belum lagi Belanda yang akan datang kembali dan berkemungkinan besar akan kembali menguasai negeri ini. Jikalau kalian tidak menyetujui dengan apa yang saya katakan, lalu kalian sudah menganggap bahwa bisa menopang kekuatan sendiri, mengapa kalian mendatangi Soekarno dan menyuruhnya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Atau kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini, Bung? Kita harus bangkit dan memerdekakan bangsa ini sendiri, Bung. Mengapa kita harus menunggu janji manis dari Jepang? Bahkan Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba bayangkan, mana perhitungan yang kau telah perhitungkan itu? Bagaimana jika nanti ada pertumpahan darah? Bagaimana caramu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana cara kita untuk bertahan di atas kekuatan kita sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan kita, semakin cepat pula kita mengangkat penderitaan rakyat kita yang telah kita lalui selama ini. Inilah saat-saat yang tepat, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita perlu waktu untuk merencanakan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya adalah bagaimana caranya kita menghadapi para sekutu yang berniat untuk menguasai negeri ini kembali. Dan untuk proklamasi, kita bicarakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus nanti. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baik, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berdiskusi tadi, kami memutuskan untuk tidak bergesa-gesa dalam hal mengenai proklamasi kemerdekaan yang akan dibahas kembali dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa maksud Anda, Bung? Ya, kami akan membawa Anda untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok antara warga dan Jepang. Oh, kalau begitu kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turun serta Bung untuk keselamatan mereka. Baik, saya akan memberitahu mereka. Ayo, Bung. Ayo, Bung. Pulangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Katakanlah padaku, di mana mereka sekarang? Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan memberitahu tempatnya di Rengas Dengklok. Rena, bisa tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok? Maaf saya Pak. Baiklah kalau begitu mari saya antarkan ke mobil. Pasang talinya. Sekarang jelaskan, mengapa alasan kalian membawa kami kemari? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Sudah saya katakan kepada kalian semua
bahwa semua masalah yang berkaitan dengan proklamasi akan dibahas dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang dari PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, PPKI bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memastikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar adanya. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah kita akan menunggu selamanya janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah menunggu bertahun-tahun oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semua dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan ya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan mempertahankan kemerdekaan kita ini. Sepatah tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan ada benarnya. Saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Apakah mungkin semua ini mampu untuk kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita akan mendapat jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang mempersiapkan strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhatta. Syukurlah, kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana hasilnya? Habis setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Saya punya ide. Bagaimana kita melaksanakannya esok hari? Para pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah teks proklamasi untuk kemerdekaan kita? Kita butuh tempat, Bung, tapi ini sudah malam. Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan di malam hari, terlebih untuk membahas teks proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam salah satu rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk mendeklarasikan rencana kemerdekaan Indonesia esok hari. Kata itu, kalau gitu masuklah. Saya turut bahagia mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan istirahat dulu. Rumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangani naskah proklamasi. Siapa yang terbaik? Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat
untuk melakukan proklamasi tanpa ada campur tangan dari Jepang. Nah, bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang memiliki usulan atas masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh yang hadirin di sini? Seperti Amerika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, maka kita namakan atas bangsa Indonesia. Saya setuju, saya punya usul. Bagaimana yang menandatanganinya itu cukup 2 orang saja, Anda dan Bung Hatta, sebagai perwakilan rakyat dari Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana menurut para hadirin sekalian? Setuju! Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk menulis teks proklamasi. Tolong kau tulis teks proklamasi. Jagalah teks ini baik-baik. Siap, Bung. Sayuti Melik pun menulis teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semuanya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu, karena telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Ya Pak, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, saya sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide, kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih, bagaimana? Yang bagus, bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Sesaat sebelum upacara dimulai, Tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Baik bendera ini, kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami takkan mengecewakan Anda. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis,
Hos Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lainnya. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membicarakan pidato pendahuluan sebelum beliau membicarakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta kalian datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan, telah beratus-ratus tahun lamanya, bangsa ini menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, yaitu bebas dari penjajahan bangsa lain. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan ke-8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera sangsaka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Bendera siap. Gerak. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Itu mah dipegang beneran gak sih? Iya, lu ngomong dulu berdua. Ngomong apaan?